Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Mandala dengan NIM 2011310039. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jenis macam-macam pidato berdasarkan isi pesan. Apakah pidato informatif itu? Pidato yang ditunjukkan untuk menambah pengetahuan pendengar. Komunikasi diharapkan memperoleh penjelasan, menaruh minat, dan memiliki pengertian tentang persoalan pembicaraan. Selanjutnya, macam-macam pidato informatif. Pertama, oral report atau laporan ilmiah, panitia, tahunan, proyek, dan sebagainya, serta laporan lisan. Kedua, oral instruction atau disebut laporan pengajaran. Itu penjelasan pengajaran, perintah atasan kepada bawahan. Yang ketiga, informatif lectures atau kuliah, ceramah umum, presentasi, makalah, dan sebagainya. Pesan pidato informatif. Pertama, gagasan utama tidak boleh terlalu banyak. Kedua, jelaskan istilah aneh dan kabur. Jelaskan menurut bahasa, istilah, kamus, pendapat ahli, dan atau melalui contoh. Ketiga, atur kecepatan penyampaian informasi, tidak terlalu cepat atau singkat dan bertele-tele. Keempat, jelaskan perpindahan pokok bahasan, bahaya tamak, sebab atau akibat tamak. Kelima, gunakan data konkret, jaringan abstrak atau dijelaskan dengan contoh konkret. Keenam, hubungan tidak diketahui dengan yang diketahui seperti kereta api, rumah panjang, berjalan-jalan, dan Irian Jaya. Ketujuh, masukkan bahan-bahan yang menarik, perhatian anekdot atau kisah, cerita-cerita, dan pengalaman yang aneh. Selanjutnya, apakah pidato rekreatif itu? Pidato yang ditunjukkan untuk menghibur perhatian, kesenangan, dan humor adalah rekreasi pendengar diharapkan dari pidato rekreatif. Selanjutnya, bahasa pidato rekreatif bersifat enteng, segar, dan mudah dicerna. Selanjutnya, karakteristik. Yang pertama, biasanya disampaikan saat contoh perhelatan pesta, pertemuan kelompok, jamuan makan malam. Yang kedua, gembirakan diri Anda lebih dulu. Ketiga, hindari rangkaian gagasan yang sulit. Keempat, gunakan gaya bercerita atau disebut naratif. Kelima, berbicaralah dengan singkat. Selanjutnya, teori humor, superioritas, dan degradasi. Contoh, kita tertawa bila menyelesaikan sesuatu yang lucu dan janggal. Kedua, disosiasi. Contoh, kita tertawa bila secara tiba-tiba kita menyadari ketidaksesuaian antara konsep dan realitas yang sebenarnya. Ketiga, pelepasan, inhibis. Contoh, alam bawah sadar, Sigmund Freud. Selanjutnya, teknik humor, exaggeration, melebihi sesuatu secara tidak profesional. Kedua, parodi atau disebut Yunani, Contoh, di samping eut lagu meniru gaya sesuatu karya yang dimaksud melucu. Ketiga, ironi Yunani, erudition, seorang mengatakan lebih sedikit dari apa yang dipikirkan, bertentangan dengan makna harfiahnya. Keempat, burlesque Itali, contoh lelucon yang menggelikan. Kelima, perilaku aneh para tokoh. Keenam, perilaku orang aneh. Ketujuh, belokan mendadak. Contoh, apa hendak dikata nasi telah menjadi bubur, diganti dengan nasi goreng. Sedia payung sebelum hujan tapi diganti dengan no drop. 8. Funs, teknik mempermainkan kata yang mempunyai makna ganda. Selanjutnya, apakah pidato persuasif itu? Pidato yang ditunjukkan agar mempercayai sesuatu, melakukannya,
terbakar semangat dan antusias, keyakinan, tindakan, dan semangat adalah bentuk reaksi yang diharapkan. Selanjutnya pencitraan. Yang pertama pencitraan visual, kedua pencitraan auditif, ketiga pencitraan cinta rasa, keempat pencitraan ciuman, kelima pencitraan sentuhan, keenam pencitraan kinestik, ketujuh pencitraan organik. Selanjutnya isi pesan persuasif. Pertama menarik perhatian, kedua meyakinkan, ketiga menyentuh, keempat menggerakkan, kelima rasa belas, keenam rasionalisasi, ketujuh kompensasi, ke-8 identifikasi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin bertanya, saya persilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.